Tiap hari buat saya perayaan kepada kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Dan ketika ada yang merayakan atau memeriahkan kelahiran atau menyebut saja nama kanjeng Nabi Rasulullah, maka Allah mengutus jutaan malaikat turun di acara tersebut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil wujud wa asbabi kulli syai'in wujud. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati para kesepuhan, para kiai, para habaib, para asatidzah, para santri-santri yang berisik, para hadirin yang sedang ngobrol-ngobrol, dan para panitia yang sudah capek menyelenggarakan acara ini tanpa mengurangi rasa hormat yang saya tidak sebut satu-satu namanya. Sekali lagi saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kesalahan dari panitia, jadi selalu ini problem buat saya. Jadi saya diundang seakan-akan saya ini seorang ulama, seorang alim yang akan memberi mau'idatul hasanah. Padahal saya ini tidak pernah mondok, tidak pernah belajar. Malah saya lulusan University Under the Bridge. Nah, kalau didengar bahasanya University Under the Bridge kayaknya sekolah di luar negeri. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Universitas Kolong Jembatan. Tapi di barakatul para guru, di barakatul para aulia, alhamdulillah saya sudah tidak lagi gemeteran kalau megang mic. Awal-awalnya dulu saya deg-degan. Dan dimulai kezaliman ini di haul Tuan Guru tahun lalu, bukan tahun ini di Cilomok. Satu ketika saya diundang sama teman saya, dikasih alamat Sherlock, disuruh datang dan paksa, wajib datang. Nah saya karena ada utang budi sama teman ini, jadi saya terpaksa berangkat ke sana. Sampai di sana saya lihat kok manusia ramai, ada apa ini di sini? Saya bingung sendiri nggak karuan. Tiba-tiba keluar panitia, buka jalan buat Habib, buka jalan buat Habib. Dibawa ke saya satu rumah, sampai masuk dalam rumah situ. Kebetulan itu rumahnya Abah Entok, adiknya Abah Uci Al-Mafirah Cilomok. Begitu masuk langsung Abah Entok bilang, nah ini dia orangnya. Kenapa Abah? Saya bilang, duduk sini dulu. Nah, kita selama COVID kemarin, habis itu setelah Al-Mafirah dipanggil pulang, ini baru pertama kali lagi kita buat hall Tuan Guru, ini tahun lalu. Bukan yang kemarin, tapi yang tahun lalu. Nah, karena kita bingung siapa yang nanti mau ngisi, maka keluarga besar Cilomok semua pada bikin istikharah. Mereka istikharah dan bersama-sama ziarah ke makam Buya Sepuh dan makam Al-Mafirah. Dan kebetulan masing-masing mendapat mimpi dari Buya Uci, ngasih tahu kalau nanti ada satu orang Habib rambutnya gondrong, tatoan, aut-autan suruh dia yang ceramah. Dan kebetulan saya gondrong, kebetulan tatoan dan aut-autan, saya dipaksa suruh ceramah. Dan ini di Cilomok ceramah di hadapan orang 2 juta dan seumur hidup saya nggak pernah ceramah. Jangankan di tingkat sebesar acara Cilomok, di tingkat RT saya nggak pernah ceramah. Nah akhirnya saya bilang, apa nih, saya nggak pernah ceramah, udah deh naik aja di atas mimbar, pokoknya ngomong terserah ngomong apa. Saya bilang, Abah ini kezaliman Abah. Saya nanti di atas mimbar bagaimana ngadepi manusia di mana di depan kursi itu ada layar. Layarnya itu ditunjukin pakai drone. Manusia itu sunjungkan pasar Kemis itu semua penuh. Ini saya suruh ceramah di depan situ. Tapi di barakatul aulia, di barakatul guru-guru, di khususan barakatul Kanjeng Baginda Rasulullah, saya baca Fatihah buat beliau-beliau dan saya minta izin dikasih lidah yang tak bertulang. Lidah yang bisa ngeluarin omongan yang saya sendiri bingung kadang-kadang. Wah subhanallah, hari itu saya bisa ceramah udah kayak orang bener. Saya sendiri bingung, begitu habis acara itu saya lihat masuk di YouTube jadi viral. Saya lihat di YouTube ini kayaknya bukan saya, siapa yang ngomong kok bisa kayak gini. Bisa tertata rapi, seakan-akan orang pintar. Dan semenjak itu terus saya disuruh ceramah terus dipaksa dan pembimbing saya itu Abanto untuk terus maju ke depan. Maju dalam bentuk gaya sendiri katanya Abah, jangan pakai ikut-ikutin gaya orang, gaya sendiri aja, suruh aut-autan. Alhamdulillah ini hari saya sudah jadi ranking 1 Habib yang paling banyak kena fitnah. Jadi kalau mungkin melihat di medsos atau apa yang dibilang tukang bongkar kuburan, Habib Zionis, Habib Bandar Juhdi, macam-macam, dan alhamdulillah
gara-gara fitnah itu saya dan jadi banyak undangan. Jadi fitnah yang membawa berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah ini sedikit perkenalan diri karena acara ini hari di Cikoleang ini sudah dikabarin ke saya sama guru saya Syekh Jablay. Udah di booking dulu dan pakai ancaman. Belum nggak ada cerita, 3 bulan lagi harus hadir, harus. Alhamdulillah ini hari saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa dapat satu kenikmatan bisa kumpul bersama di sini. Karena saya punya satu keyakinan bahwa tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Semua sudah rencananya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini hari masih dikasih napas, ini hari masih dikasih hidup, dikasih sehat, bisa hadir di acara yang luar biasa, yaitu Milad Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Dan ini saya ulang-ulang terus sampai kata anak saya, Abah itu nggak bisa ngomong lain, ngomongnya itu terus. Tapi memang acaranya itu terus, acaranya Milad, dan buat saya kulai yomin Milad Rasulullah SAW. Saya tidak terikat dengan radio awal atau radio tani. Setiap hari buat saya perayaan kepada Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Dan ketika ada yang merayakan atau memeriahkan kelahiran atau menyebut saja nama Kanjeng Baginda Rasulullah, maka Allah mengutus jutaan malaikat turun di acara tersebut. Dan malaikat-malaikat itu menyampaikan ampunan-ampunan kita, menyampaikan doa-doa kita kepada Allah agar dikabulkan. Dan semoga yang hadir ini hari pulang bersih, gak punya dosa lagi. Semoga yang punya utang lunas semua. Semoga yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Itu selalu kalau ada masalah jodoh paling keras. Asal jangan yang menambah ya, saya nggak ikut-ikutan ibu-ibu. Nggak mendoakan. Walhasil alhamdulillah kita kumpul di sini. Sampaikan salam hormat, salam bahagia dari saya. Jadi insya Allah dia juga turut memberkati acara ini malam. Tadi siang langsung saya dari Pekalongan, langsung tadi malam berangkat. Subuh tadi sampai di Bekasi saya istirahat sebentar, langsung ke Cilongo. Sampai di Cilongo alhamdulillah ketemu sama Banto. Saya sampaikan juga, Abah ini hari ada acara saya di Cikoleang. Kirim salam dari saya dan insya Allah acaranya berkah. Jadi alhamdulillah ini hari acaranya 2 guru besar saya memberkati. Alhamdulillah lagi ada guru saya lagi satu lagi, Kiai Jamal yang akan nanti memberi tausiah, memberikan kita pencahayaan penerangan. Dan alhamdulillah ini acara ini hari sangat meriah, dari mulai tadi pembacaan maulid, salawat sampai qiraat Al-Qur'annya luar biasa. Menyentuh. Sebelum saya naik ke sini tadi badan saya udah lemas karena saya sampai 4 hari ini tidur sejam sehari. Saya minta izin sama Kiai, ada nggak santri yang jago pijat? Ada. Saya dipijat sedikit, segar sedikit, sampai segar saya ngobrol sama Kiai. Kiai ini hari temanya apa nih Kiai buat ngobrol buat acaranya? Temanya persatuan. Oh berarti cocok saya bilang. Karena memang ini sekarang menjadi krisis buat kita. Padahal kita merayakan miladnya Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Dan kita selalu mengeklaim bahwa kita umatnya Kanjeng Baginda SAW. Kita selalu mengeklaim bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaahnya Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Tapi kadang kita suka lupa. Yang kita puji, yang kita panuti, yang kita cintai, tapi tidak kita tiru perilakunya. Tidak kita ikutin, hanya sebatas kalau bahasa gaulnya grooming, make up saja, penampilan saja. Yang diambil sunnahnya malam Jumat sunnah Rasul, yang diambil pakaiannya, tapi perilakunya. Bagaimana Rasulullah selalu memperhatikan umatnya sampai di detik-detik terakhir. Beliau tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya. Ummati. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap kaum fakir miskin. Bagaimana perhatian Rasulullah kepada kaum yang sudah lanjut usia. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap pertanian. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap ekonomi. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap pertahanan. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap pendidikan. Ini semua sepaket yang akhirnya beliau mendapat julukan innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau makhluk yang agung, yang mulia.
Dan yang muji bukan tetangga, bukan teman, bukan saudara, bukan pejabat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua harus menjadi perenungan buat kita, karena kita tidak akan mampu merenung selama akal kita belum diimani. Kita harus mempunyai akal yang beriman. Akal yang beriman itu akan tumbuh dan terjadi ketika hati yang bersih. Nah, hati bersih ini banyak buku yang membersihkan hati, banyak ceramah-ceramah membersihkan hati, banyak guru-guru yang mengajarkan membersihkan hati. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu metodenya yang paling gampang, yang paling gak repot untuk membersihkan hati, yaitu menghilangkan rasa kebencian di dalam hati kita. Jadi suatu ketika Rasulullah sama Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahwa ini fulan bin fulan, saya baru dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa ini orang sudah punya tempat yang luar biasa di surga. Siapa ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar? Fulan bin fulan. Maka Sayyidina Umar penasaran, diikutin ini orang, ibadatnya apa kok menjadi ahlul jannah. Subuh pergi ke masjid, sholat di subuh. Dohor sholat, dan setelah sholat beliau kebetulan seorang saudagar pedagang, berdagang di pasar. Asar tutup, pulang, ya sholat asar, istirahat sebentar, maghrib dia masuk lagi ke masjid, sholat, isya dia masuk lagi ke masjid. Setelah isya diikutin sama Sayyidina Umar, diintip. Siapa tahu kalau malam dia punya doa-doa khusus untuk pelajaran khusus. Ternyata dilihat habis isya tidur tenang sampai dekat mau subuh, baru bangun sembahyang 2 rakaat tahajud, berangkat lagi ke masjid, itu terus, dan diikuti sama Sayyidina Umar selama 3 hari. Karena penasaran apa amalnya ini orang yang membuat dia dikategorikan sahibul jannah, memiliki surga dan tak dihisab. Akhirnya rasa penasaran itu bertambah. Sayyidina Umar memberanikan diri menanya ke orang, saya mau tanya sama kamu, Mulan, apa amalan kamu, apa ibadat kamu yang membuat kamu sampai sudah punya tempat di surga? Nggak ada, katanya sih nggak punya amalan. Nggak, sebelum nanti tidur atau apa yang dibaca, Anda nggak pernah baca apa-apa katanya. Karena cuma kalau malam sebelum tidur, anak ingat siapa orang yang bikin anak sakit hati, siapa orang yang bikin anak marah, siapa orang yang bikin anak kesal, anak maafin, itu semua agar nanti malam tidak ada rasa kebencian di hati. Dengan satu amalan yang ringan, namun orang itu sudah mendapatkan surga tanpa dihisab. Artinya membersihkan diri hati kita pertama harus bisa menghilangkan rasa kebencian. Benci terhadap apapun. Kita nggak suka ya nggak suka tanpa rasa benci. Nah di sini iblis berkonspirasi. Iblis mengajak kita untuk membenci iblis. Iblis mengajak kita untuk membenci kekafiran. Iblis mengajak kita untuk membenci kezaliman. Iblis mengajak kita untuk membenci ketidakadilan. Kalau secara akal tak beriman, benar, itu semua tidak bagus. Tapi sebenarnya iblis punya siasat agar kita lupa untuk mencinta, karena sudah penuhnya rasa benci di dalam hati. Nah di sini iblis bukan merusak orang, tapi menyesatkan orang. Nah mudah-mudahan kita setelah pulang dari sini mulai merenung. Kasih waktu cuma 2-3 menit sebelum kita tidur malam. Ingat-ingat seharian ini siapa yang bikin kita kesel, siapa yang bikin kita marah, apa yang bikin kita jadi muak. Semua dilupakan, dimaafkan, dan didoakan agar melatih diri kita, membersihkan diri kita dari rasa kebencian. Setelah kebencian itu bersih dari hati kita, akan masuk pelan-pelan namanya nurul mahabbah. Baru nanti kita bisa cinta terhadap orang tua kita, cinta terhadap anak istri kita, cinta terhadap guru kita, sampai menyambung sampai kita akhirnya bisa cinta sampai Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Tanpa itu tidak akan terjadi, karena tidak mungkin di hati yang sama ada rasa benci dan rasa cinta. Ini hari hidup kita mungkin bisa dibilang 12 jam kita melek sehari, mungkin 8 jamnya di HP, mungkin 6 jamnya di WA dan di medsos. Kita sudah ketergantungan dengan alat-alat itu, dengan HP-HP itu, dan dimana isinya HP banyak manfaat tapi lebih banyak mudaratnya. Bukan berarti kita meninggalkan dan tidak pakai itu barang, namun kita harus lebih sadar bahwa hari ini kebencian, permusuhan, perpecahan sudah jadi tesis, sudah jadi ilmiah, sudah jadi pendapat, dan sudah disampaikan oleh para kiai, para dosen.
Dengan bangganya mereka menyebarkan rasa kebencian, mereka menyebarkan rasa permusuhan, mereka menyebarkan rasa kebencian. Maka itu kita harus ingat, dan ini pesan dari para datu-datu saya dan datu-datu kita semua, bahwa siapapun, apapun ajarannya, tesisnya, kajiannya yang mengajak umat Kanjeng Baginda Rasulullah untuk bermusuhan, untuk saling membenci, untuk adu domba, maka itu adalah kebohongan besar. Dan siapa yang menyebar kebohongan itu, mendukung atau melawan, sama-sama bertanggung jawab menyebar kebohongan. Oleh sebab itu, perbanyak rasa sadar. Makanya dibilang ada muraqabah. Muraqabah itu introspeksi. Ketika manusia ini beragama, atau bahasa gaulnya sekarang hijrah. Saya paling gak setuju sama bahasa hijrah itu, karena hijrah menurut saya adalah pengungsian atau perpindahan. Boleh kita hijrah dari Cikoleang pindah ke Cilongok, itu baru namanya hijrah. Tapi ketika dari buruk ke baik, itu bukan hijrah, namanya tobat. Hijrah yang sesungguhnya adalah menyelam ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana melihat kekurangan kita, bagaimana mencium bau kotornya di dalam diri kita sendiri. Ketika kita melihat diri kita sendiri dan melihat kekotoran yang ada di diri kita sendiri, melihat hinanya diri kita sendiri, kita akan sibuk untuk memperbaiki diri, sibuk untuk merubah diri, sibuk untuk mencari kebenaran itu sendiri. Yang akhirnya kita tidak sempat lagi mau ngurusin urusan orang, tidak sempat lagi mau melihat aibnya orang, tidak sempat lagi apalagi untuk menyebarkan aib-aibnya orang. Nah, di sini pelan-pelan tanpa kita sadarin ataupun kita sadarin, kita akan mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, baru di situ kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah sebelum kita mengenal diri kita. Mengenal Allah adalah ma'rifatullah, dan itu adalah intisarinya kita beragama. Hari ini banyak orang menyembah agama sampai lupa sama Tuhannya. Akhirnya jadi hakim, panitia kiamat katanya Kiai Dasar. Sibuk mengatur ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, lupa bahwa dirinya salah atau benar, sampai dia lupa sama dirinya. Maka itu selalu harus mengikat diri kita atau menyantol selalu kepada para guru-guru, para sanad-sanad yang jelas, sambung menyambung sampai ke Kanjeng Baginda Rasulullah SAW, agar kita tidak salah jalan. Karena kapal Nabi Nuh sudah disiapkan, semua binatang, monyet, babi sudah masuk, kenapa kok kita nggak masuk? Nah, oleh sebab itu ini hari mudah-mudahan saya bukan ngajarin, saya bukan nasihatin, cuma sekedar mengingetin bahwa bersihkan hati kita dari bentuk apapun kebencian agar bisa masuk nur Muhammad SAW ke dalam diri kita. Tadi ketika kita qiyam, kita berdiri, itu bukan ritual, bukan suatu tata cara atau adat, melainkan itu satu pembuktian bahwa ketika kita membaca milad Rasulullah SAW, Nur Muhammad hadir, maka itu kita berdiri sebagai sebuah adab menghargai kedatangan dan kehadirannya. Para aulia-aulia melihat langsung cahaya itu. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesempatan bisa melihat Rasulullah SAW di masih hidup ini sekarang. Karena ketika selawat itu sudah menjadi kebiasaan kita, selawat sudah menjadi rutinan kita, maka pelan-pelan akan tumbuh selawat di hati. Nah, selawat untuk bisa tumbuh di hati tidak mungkin bisa tumbuh di hati yang masih banyak kebencian. Nah, ini hari kita tahu bahwa kita diperintah sama Allah suruh sholat, suruh zakat, suruh sedekah, suruh naik haji kalau mampu. Tapi Allah nggak pernah sholat, Allah nggak pernah zakat, Allah nggak pernah puasa, Allah nggak pernah naik haji. Tapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Di sini besarnya dan pentingnya selawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibaratnya kalau hidup ini HP, walaupun aplikasinya banyak, tapi kalau nggak ada paket datanya percuma, nggak bisa connect.
Nah, paket datanya itu adalah frekuensi. Nah, frekuensinya itu adalah selawat pada Kanjeng Baginda Rasulullah. Setelah kita membersihkan hati kita dari rasa benci, mendawamkan atau merutinkan selawat, insya Allah bismillah hidup itu selawat di dalam hati kita. Ketika itu sudah hidup di hati kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang peka. Yang peka selalu dikasih perlindungan, selalu dikasih petunjuk. Dan yakin tidak mungkin merasa susah. Karena hati selalu bahagia, hati selalu tenang. Ada duit, nggak ada duit, ada masalah apapun ya itu sunatullah. Tapi hati tidak sedih. Bukan saya mau hibah atau membicarakan tentang aib orang, namun ini setahun atau 2 tahun yang lalu terjadi. Kebetulan saya kenal sama beliau, ini putranya salah satu pengusaha besar di Indonesia. Mungkin ada yang tahu tapi nggak usah disebut namanya. Ini satu kejadian yang nggak perlu kita bahas. Cuma saya mau ngambil hikmahnya dari itu. Nah, beliau ini bapaknya salah satu petinggi di Indonesia dan konglomerat, punya usaha yang di mana-mana dan segala bentuk. Dan si anak ini lulusan dari Amerika, anak pintar yang menjadi presiden direktur di beberapa perusahaan bapaknya, mempunyai istri, seorang artis juga, dan punya di rumahnya ada 36 pembantunya, punya pesawat pribadi, punya harta, dan selalu aktif di sosial media, selalu jalan-jalan dan bahagia. Nah, kita yang masih pas-pasan ini kadang-kadang suka melihat enak ya hidupnya itu orang. Semua punya, dari mulai kekuasaan, duit, harta, sampai istri-istrinya juga bintang sonor. Dan bayinya lahir aja kamarnya buat kamar bayi 1 miliar. Jadi udah tidak ada lagi kayaknya. Menurut kita lihat sepertinya ini orang sudah tidak punya masalah kehidupan. Ternyata kena tangkap, kena gerbek karena urusan narkoba. Dan narkobanya itu sabu-sabu cuma sedikit. Nah, waktu ditangkap itu dibawa di kantor polisi, kebetulan ada yang masih videoin. Jadi sama BAP sama polisinya ditanya, beli di mana nih narkoba? Oh, saya belinya masukin saya. Oke, ditanya lagi sama polisinya, kenapa pakai narkoba? Ketika ditanya itu spontan, ini teman saya ini langsung teriak, bapak kan nggak tahu apa yang diisi hati saya ini stres, spontan. Nah, saya pikir ini orang udah paling enaknya hidup, punya segala macam tapi stres, sampai harus pakai narkoba. Artinya kebahagiaan di dalam hati adalah anugerah. Kebahagiaan dan ketenangan adalah anugerah dari Allah. Bukan apa yang kita miliki dan bagaimana keadaan kita atau merek kita atau status kita. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berlari berdekat kepada kita. Dan oleh sebab itu jangan sampai kita sehari pun jauh. Maka ada syair dari Rabi'atul Adawiyah mengatakan, surga yang sesungguhnya adalah bersama Allah, walaupun aku ditempatkan di neraka. Dan neraka yang sesungguhnya adalah ketika aku di surga tapi tidak bersama Allah. Nah, ini maknanya bahwa inti sarinya kita hidup dan penciptaan ini semua, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptain kita ini sebagai manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka jadikanlah hidup kita dari mulai pagi kita melek mata sampai kita nutup lagi menjadi sebuah ibadah. Dan ibadah tidak akan terlaksana sebelum ada kesuciannya. Seperti kita mau sholat, ketika kita sholat kita harus wudhu dulu yang benar. Ada bab-babnya, ada pelajarannya. Tapi kita lupa untuk wudhu batin. Wudhu lahirnya udah beres, tapi wudhu batinnya dulu. Wudhu batin itu bagaimana menjaga mata kita, bagaimana menjaga kuping kita, bagaimana menjaga mulut kita, dan bagaimana menjaga hati kita. Nah, ini semua kembalinya kepada tadi, membersihkan hati diri kita sendiri dari rasa kebencian. Insya Allah dibarakatul maulid, dibarakatul guru-guru, dibarakatul kanjeng Baginda Rasulullah SAW dipermudah oleh Allah untuk mencapai derajat itu. Dan saya rasa minta maaf kalau ada salah ngomong atau kurang pas, karena memang tadi saya udah bilang dari awal saya bukan anak pondok, tidak pernah belajar, paling ngajinya ngaji kuping. Jadi mungkin tidak ada yang salah-salah ngomong, dimaafin dan dimaklumin. Insya Allah kita pulang dari sini menjadi manusia yang lebih baik. Tadi mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi nasi makannya,
diberikan keluarga yang harmoni, yang nomor satu gembira selalu, bahagia selalu, berkah dunia akhirat insyaallah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di sini kita dengar dengan seksama, guru saya akan menyampaikan tausiah yang pasti banyak manfaat buat kita dan buat keluarga kita, buat sekeliling kita. Juga sekarang sudah masuk ke tahun politik yang sudah hampir jadi pembahasan di setiap rumah, di setiap isu dan pertanyaan antara tiga pilihan mana yang terbaik, mana yang terbagus. Saya hanya bisa mengingatkan bahwa tiga pasangan tersebut adalah putra-putra terbaik bangsa. Tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya punya keistimewaan, tiga-tiganya punya kelebihan. Kalau nggak bakal jadi capres dan wapres. Oleh sebab itu siapapun pilihan kita, apapun pilihan kita, tetap persatuan dan kesatuan, perdamaian harus dijunjung tinggi. Jangan kita sampai terpecah belah. Kita berapa bulan terakhir ini hancur hati kita melihat keadaan di Palestina. Bagaimana Israel dengan sewenang-wenangnya dan sebiadab-biadabnya membantai orang-orang tak berdosa dengan tanpa ada yang bisa menghalangi. Padahal Israel itu cuma 2 juta atau 3 juta rakyatnya kecil. Sisanya Arab, bangsa Arab itu ratusan juta di sana. Tapi kenapa kok dengan gampang bisa bunuhin orang Palestina, sedangkan Arab yang lain tidak ada yang bikin apa-apa? Karena mereka sudah diadu domba, sudah bermusuhan, satu sama lain musuh-musuhan, jadi gampang untuk negara seperti Israel untuk menginjak-injak saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Nah, jangan saat itu kita ambil hikmahnya, kesediaan hati kita lampiaskan dengan bentuk membantu. Kalau kita bisa bantu ekonomi, kita kirim bantuan, kita kirimkan doa, kita kirimkan dukungan. Tapi yang di saat yang sama juga jangan lupa bahwa tidak ada yang kebetulan dan Allah itu tidak pernah tidur. Dan akhirnya saya jadi iri sama orang Palestina karena di sana tidak pakai lagi dihisab, berjamaah berombong-rombong diambil sama Allah dijadikan syuhada. Nanti langsung bersama para anbiya di surga dengan enak dan gampang. Sedangkan kita yang di sini masih bingung nanti kita dapat husnul khotimah atau enggak. Mudah-mudahan rasa empati kita, kasih sayang kita terhadap masyarakat dan manusia bisa menjadi cipratan buat kita mencapai husnul khotimah insyaallah ya rabbal alamin. Dan itu juga jadi pelajaran, jangan sampai kita punya bangsa yang kita cintai ini bangsa yang besar, yang makmur, yang kuat, dengan masyarakat yang ramah, dengan berbeda-beda etnis, beda-beda suku, beda-beda apa, tapi bersatu dalam Republik Indonesia tercinta, bisa diadu domba atau dipecah-pecah. Nanti akhirnya bisa jadi kayak di Palestina. Oleh sebab itu pertahankan, jadikan persatuan dari mulai tingkat RT sampai RW, sampai desa dan lurah, sampai terus kita bersatu. Karena saya kebetulan dulu pernah jadi wartawan perang, saya pernah pergi 82 negara. Nah, selama saya pergi itu saya tidak pernah lihat ada satu negara yang punya RT atau punya RW. Cuma hanya di Indonesia tercinta, ada rukun tetangga dan rukun warga. Dan itu ajaran-ajaran orang tua-tua kita dulu bagaimana untuk silaturahmi ini tidak terputus. Makanya kalau bisa pinjam dulu 100. Insya Allah di barakatan maulid ini desa ini bisa jadi bercahaya dan berkembang makmur karena tujuan utamanya dan perjuangan utamanya Kanjeng Baginda Rasulullah SAW adalah ummati. Mudah-mudahan kita di sini bisa saling mendata, saling melihat. Jangan sampai ada tetangga kita atau saudara kita yang malam tidur dalam keadaan lapar. Jangan sampai ada saudara kita, tetangga kita tidur dalam keadaan sakit dan kita tidak tahu. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat hal-hal yang di luar sana tapi yang di dalam kita tidak ngerti. Mudah-mudahan di barakatan maulid ini didukung pesantren ini, karena setiap pesantren, setiap di mana ada pendidikan kebenaran, di situ Allah berikan cahaya berkah, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu mata air keberkahan buat kampung sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal fadlan wa anta rabbuna hamdan wa nahnu abidul rijal wa anta la tazalu lidzalika ahlan. Allahumma istighfir asir ya jami kullu kathir ya sahab kullu farid ya mu'min kullu fadil ya mu'min kullu dhaif ya mu'min kullu khaif yassir alaina kullu yasir wa tayassir ta'sir alaika yasir. Allahumma la yahtaju bi mutafassil hajatina ilaika kathir wa anta alimul basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqi man yakhafu minka yanjina man la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
احرصنا إليك التي لا تنام واكلفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك لا فاترنا وترجع يا رب الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد البشير النبي السراج المنير والحمد لله رب العالمين الى حضرة النبي. فاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan, salam kehormatan, salam kemuliaan. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdalil qurbat wa lita'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man fariha bina farihna bihi. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal afat wal baliyat wal hasada wal ghadaba wa ainas su'i wal lusus fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Sadaqallahul azim. Puja kali puji urang sandakeun ka Allah Rabbul Izzati, shalawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Hadratal mukarramin para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Al-Habib Hani As-Segaf. Apa atas lupa saya Segaf apa atas As-Segaf dan para habaib yang lainnya. Semoga berkah kedatangan para habaib ieu pasantren ieu kampung sing diberkahkeun ku Allah. Al-Mukarramun, para kiai anu sakieu seueurna, para pimpinan pondok pesantren,
Khusus senior pribados waktos di pondok kakak kelas Al-Mukarram Kiai Haji Adi, Al-Mukarram Kiai Mamat, sareng Kiai Nusanesna, bil khusus Sohibul Ma'had Al-Mukarram Kiai Ahmad Jurjani, kuplaula sangat dipikah hormat tur dimulyakeun, moga-moga ieu pondok sing diberkahkeun ku Allah. Aparat pejabat pemerintah setempat kudu simkuring dipikah hormat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang ngadangukeun nasihat ti Habib Hani saeutik tapi mundel. Wajar sebab beliau itu dzurriyyah Rasul. Sanajan teu mondok teu masantren atuh cukup ngahadaratan Bapak Kolotna. Sabab itu mah kabel sentral. Gede langsung nyambut ai urang mah kabelna dasar leutik bari butut bari cangkangna geus beaku beuri. Jadi urang mah hese kanyambung lantaran urang mah maca salawat paling ge keur aya petir doang. Celeger Allahumma shalli ala Muhammad. Hari anjeunna mah para dzurriyyah Rasul cukup maca shalawat ka Bapak Kolotna langsung Bapak Kolotna hadir. Nah iyalah maka urang teh dididik ku guru, dididik ku kolot-kolot urang tita cinta dzurriyyah. Ulah ka bawa ku medsos nu kuari segala itu tos deh urang mah cintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngahormat katamu apalagi itu seorang dzurriyyah Rasul. Lamun urang ngomongkeun maulid pasti itu jelas berhubungan jeung Rasulullah. Sebab di alam dunia ieu bapak-bapak ibu-ibu teu aya hiji manusia anu diperingati kelahiranana. Hanya ukur Kangjeng Rasul. Di Yaman ada makom Nabiullah Hud. Itu pun diperingati haul hari wafatnya. Urang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pun peringatan wafatnya. Urang sok ngadangu haul Sultan Banten pun peringatan wafatnya. Tapi Kangjeng Rasul mah diperingati kelahiran anak. Naon sababna? Sabab Rasul mah can dilahirkeun ka alam dunia tapi namina tos masyhur. Maka begitu Rasulullah lahir ke alam dunia, dina berjanji dicaritakeun. Tadi urang maca Simtud Duror, itu teh riwayat Rasul. Berjanji deba Syarafal Anam, Simtud Duror dan lain sebagainya. Itu jelas riwayat-riwayat Rasul. Dina kita berjanji dicaritakeun. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب. Ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, kabeh bararungah, kabeh ngarasa atoh sasatoan atoh tatangkalan babatuan. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, makanya Bapak Ibu jamaah sadaya ketika dihamilkan umuran 2 bulan. Walamma tamma min hamdihi sallallahu alaihi wasallam wa sallama syahran ala masyhuril aqwanil mukhtalifatil marwiyah. Tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Eta ketika Rasulullah dihamilkan kuno jadi ibuna Sayyidatuna Aminah umuran 2 bulan dimaotan bapana Sayyid Abdullah. Ketika dimaotan bapana nu langsung protes ke Allah malaikat Jibril. Riwayat dina tafsir naon bae. Sehingga ketika Rasulullah dimaotan bapana nu protes langsung malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, ya Rob, anjeun teh rek ngajadikeun Muhammad rajana sakabeh makhluk
manusia paling mulia di kolong dunia. Tapi kunaon ku anjeun bapana di maotan umur 2 bulan ketika di dalam kandungan ibuna. Berarti Muhammad lahir ke alam dunia teterang ka bapak yatim ngaranna. Cek Gusti Allah engke nyaho rahasiana Jibril. Barosok Rasul lahir ke alam dunia umuran 6 tahun di maotan ibuna Sayyidatuna Aminah. Diprotes deui ku malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rabb, Muhammad akan kau jadikan manusia rajana seluruh makhluk di dunia wal akhirah. Ketika umur 2 bulan dalam kandungan, kau wafatkan bapaknya. Dan ketika sekarang umur 6 tahun, kau wafatkan ibuna. Naon atuh Rasul Gusti ya Allah, cek malaikat Jibril rahasiana. Wahai Jibril, cek Allah dijawab ayeuna ku aing. Rumantak ku aing di maotan bapana umur 2 bulan. Ketika borosot ke alam dunia Muhammad yatim, umuran 6 tahun, menjana kembang buruan, butuh perhatian seorang bapak dan ibu. Waing di maotan ibuna. Apakah jawaban Gusti Allah? Numantak waing ibuna di maotan, bapana di maotan, Muhammad yatim piatu sebab nurek ngurus Muhammad lain manusia. Cek Allah, aing nu langsung ngurusna. Iyalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu langsung ngadidik, nu langsung ngurus, nu langsung ngelmuan dan membimbing langsung Allah Subhanahu. Ialah Rasulullah. Maka alhamdulillah mun memang kabeh dilahirkan Rasulullah baheula araratoh ayeuna bae ge ngayakeun muludan di mana bae jelema araratoh. Coba eta padagang atoh bener tuh kabeh laku tukang cilok laku tukang baso cek Imam Ma'ruf Karahi sahaja mah anu nyieun kadaharan atawa meuli bubuahan dipake muludan langsung wala bisa jadi dan make baju anu anyar tujuan ngagugun Rasul. Wa ta'attara make sesengitan, wa tabakhara bahkan nyanget buhur ketika marhaba. Cek Imam Ma'ruf Karahi hasyarahullah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Jaga bakal digiring jeung rombongan para nabi. Kula sok ngahajat meuli sampi. Mentak kula malam meunut muludan kabeh alanyar bajuna anyar. Ya ge anyar di dieu. Baju anyar kan ieu. Jam anyar, baju anyar, sopan anyar ngahajat. Tah sabab takliman wa takriman li maulidin nabi. Keterangan Imam Ma'ruf Karahi. Eta kula balanja kaserang, ai barang balanja ngaliwatan toko endog boga Cina, muni gede kajajan. Cek kula, "Oh, apa itu?" "Atuh telur, Pak Haji." Ih, cek ai atuh dasarna cek sate embe. Ai boga rasa. Lagian Pak Haji nanya gitu, atuh sia deh ngajawab gitu tolol. Emang ini kok apa telur? Banyak amat. Deh, emang Pak Haji lupa. Bentar lagi kan bulan Maulid. Minggu depan nih. Sebenarnya. Ih, nyawannya saya. Bentar lagi katanya Pak Haji mulutan. Ih, mulutan. Ini telur Pak Haji saya oper ke Tangerang. Langsung saya oper ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jampang Surade, sampai Malingping, Rangkas Bitung, Pandeglang, sampai ujung kulon, saya yang impor. Sehari bulan Maulid, saya oper telur 10 ton. Cina, ngayakeun muludan atoh. Masya Allah. Sepuluh kok. Emang ini muludan siapa? Pak Haji pura-pura. Ya Nabi Muhammad lah, Nabi Pak Haji, cek mana? Saya juga nggak ngakui. Atau balik lagi sama dia aku pun Nabi Aing. Ini siapa Cina? Aing mah geblek-geblek Islam. Oh, saya maksudnya sodakoh telur 30.000 ton. Mau dia aku Nabi Aing. Ya alhamdulillah Pak Haji barokah ini, barokah segala. Ya Allah, nek muludan Cina atau Cina Cina bung, Cina bahagi, Cina gembir, itu doang pedagang. Ya pedagang kita kamu ke kamar mulut sini mulut mah berang peti. Ya Allah, ulah nanya ke tukang bakso, Mas, sampai dagang bakso,
Iya Yai, alhamdulillah Yai. Kalau bulan puasa, kalau bulan biasa Yai, ini bakso dikit habisnya. Tapi kalau bulan Maulid Yai, apalagi siang malam Yai, itu saya habisnya daging bakso itu 8 kilo. Alhamdulillah Yai. Istri senyum terus Yai. Bahkan servis ditingkatkan. Bahkan selalu bibirnya merah, kemarin merah harus saus. Eta tukang bakso. Atohon datang bulan Maulud, masya Allah. Ayah Mauludan di mana Pak Atohon? Makanya ya, tukang bakso, tukang cimol, tukang cilok, tukang es, tukang takoyaki. Takoyaki tenang. Oh, eta gitu. Ya, mun kuari beres Mauludan di dia, masih kenenya mun ngaku cinta ke Nabi, gratiskan dong. Setuju? Akur. Ayo banget gratis mah beda. Lamun pedagang bakso, pedagang cilok, pedagang cimol nggak gratis kan? Bikin memang Mauludan, saya sana dibikin kan wadir. Insya Allah saya jaga bakal asup ke surga jeung kurobak nasi. Kan lamun geus di surga ulah dagang bakso saos gitu. Ila Maulid Rasul. Sahanu teu atuh sahanu teu bunga kabeh bararunga alhamdulillah. Nah, geus urang ieu ngayakeun Mauludan naon sih tujuanana? Nu mantap urang kudu tiap tahun Mauludan, tiap tahun dan Habib mah tuh tiap hari. Emang teu aya ieu keterangan. Jangan ku kiai na kita naon bae. Sugan eta Mauludan kudu bulan Maulid bae, kudu bulan Rabiul Awal bae. Eueuh keteranganana. Aya ge kieu doang, sunnah ihtifalul Maulid dirayakan pada malam tanggal 12 Rabiul Awal. Hanya sakitu keterangan mah. Makanya para habaib mah poe Mauludan. Masya Allah. Nyin zarah hebat kata ulama. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram al-Fatihah. Kunaon al-Fatihah? Sebab al-Fatihah mah ummul kitab. Makna Quran anu sakitu jumlah Quran 30 juz 6.666 ayat 114 surat 30 juz. Para hadirin hurufna aya 1.025.000 huruf. Eta Quran dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Maka ketika orang hadarat tawasul Al-Fatihah. Ari bisa mah Al-Fatihah kita naon? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram Al-Baqarah. Baca kabur Al-Baqarah. Wa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum Al-Imran berbaca. Ali bisa kan banget ki mau potongan. Potongan. Mata alfa ya, Masya Allah. Cek Allah di Al-Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ieu ayat am diturunkeun di Mekah. Rata-rata setiap ayyuhan nas eta turun di Mekah. Namun ya ayyuhalladzina amanu itu rata-rata di Madinah. Mantap ini pentingna urang ngaji. Tah, di ayat tempatna ye di Kijurjani, di Kiai Nusanes, mangga pada ka mana bae. Anak urang serahkeun isuk SD tos madrasah ti penting giring kita belajar malaca Qur. Engke ibu lamun maot hayang bacakeun Quran apa koran? Eta cara lakeun ngomong nama. Lamun ieu anakna teu bisa maca Quran deuk sanu ngajikeun. Saha? Aya tina ustaz jeung santri lamun dibayar tolol. Ulah daek man ngajikeun teu dibayar jang jurig. Macam-macam. Dengekeun ku ibu. Menong ngajikeun di nu paeh anu dikontrak saminggu
penting sejam barang sejam benang adu harga cek santai mana mata kudu ngaji saya rumah marang jadah doang dina bab istijah ulah main karena Allah ulah daek pan bapak-bapak sia nu modal sia nu ngaleg-leg warisan aing kudu ngajikeun bari karena Allah ngomong saja batu tu karena Allah aya babna lamun tahlil kakara ji daek bae tahlil teu daek sadodo kan sia lamun tara tahlil ke lebah modal moal aya nu nalilkeun lamun tama ngaji saminggu penting sejam benang sejam menang adu harga bukan dapat tukul muin bab ijarah aya di dinya cek saha mata kula mah kereng bae ka tetangga orang kang tetangga kula bae barang geus kieu bae beres ngumburkeun haru panjang usah kudu nalkinkeun kudu sagala dieu kudu aing ge nah kaganggu paena jam 12 beuti penitungguan ku santri sampai ka isu ngaji teh ja anakna teh baru ngaji tinggal mewekna bae ka imam wayana bae abah kula lulusan ke nah coba ngaji kan budak tungguan tuh masih ada ngejong gede gitu kan santri ngaji kan sampai ke subuh seberapa liter atau sak kintal ngejong santri aing berapa 200 tang aja poin kabeh atau ini sarua kena hayang nyatu gitu mohon maaf nih Bib pakai bahasa Cikoleng aja Bib aing barang beres kan nyolatkeun beres ngumpulkeun beres segala-gala datang anak-anak kabeh 10-an Assalamualaikum waalaikumsalam aing cikola aduh cenah hampura ngaganggu moga teu penting teh ngaganggu yang karena kena istirahat ngaganggu deui bae gitu aya naon cikola ukieu cenah haji ieu kami ngaturkeun nuhun ieu bapak teh geus diurus-urus terus disolatkeun ngondang kiai alhamdulillah nyolatkeun sampai 600 700 nuhun diurus-urus sampai ditalkinkeun sampai cenah haji ngelupa kuburan segala masyaallah kami ngaturkeun nuhun oh cekula atuh eta mah kewajiban kami nu hirup kitu bae ngeunti nama tasawuf ari barang cek anak ngan kieu cenah ieu cekula kumaha cekula aya geus kieu mah kudu kumaha jawabanna kumaha cekula ieu cenah ji hayang diajikeun cara deung-deungeun oh bagus cekula teh dasarna ke birrul walidain waqala Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu an yustahabbu 'indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan disunahkeun di luhureun pakuburan ibu bapak urang nu geus maot sunah maca Qur'an sabisa urang umaha lamun ditamatkeun wa in khatimu kullahu kana hasanan lamun dihatamkeun eta Qur'an para hadirin maka eta nu leuwih cakep. Wa qala as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa min a'dhami ma yuhda ilal mauta barakatan au aktsarihi naf'an qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabiha ilaihim paling gede ganjaran anak pikeun ka mayit teh maca Qur'an ganjaran anak dihadiahkeun ka saha ka jalma anu urang dikhususkeun wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun ma lam yujawwidil qur'ana atimun penting ngaji Quran Imam Syafi'i ya Allah dihamilkeun kudu jadi ibuna 4 tahun paling sakedeung reuneuh 6 bulan galibna hamil 9 bulan kabarna hamil 4 tahun Imam Syafi'i 4 tahun umuran 2 tahun ditanya ku indungna Imam Syafi'i orang mana? Orang Gaza orang Palestina Imam Jalaluddin Suyuti orang Palestina maka orang terpintar sedunia Palestina mata dijajah tadi cek guru urang Habibah ya Allah moga-moga dulu-dulu urang anu aya di Palestina minimal ngadoakeun ya Allah anu marota sing disahidkeun Gusti Allah amin ayeuna anu keur bertahan moga-moga ya Allah sing diberi kekuatan amin sing diberi kemenangan amin hancurkan ya Allah musuh-musuh Allah orang-orang kafir amin bi barakati maulidin nabi wa bi karamati auliya illahi taala
Amin ya rabbal. Bu, Pak, orang Palestina hebat-hebat. Orang terpintar sedunia Palestina. Sehingga terayat otak secanggih Imam Syafi'i. Kumaha gitu kehebatan Imam Syafi'i. Umuran 2 tahun ditanya ku ibuna, atuh ulah aneh jawali ieu. Urang mah kudu percaya kana karamat, sebab lamun jelema teu percaya kana maunat orang soleh, kadituna moal percaya kana karamat wali. Lamun geus teu percaya kana karamat wali, kadituna ngadeukeutkeun moal percaya kana mukjizat, kufur kadituna hadirin. Masya Allah. Kumaha gitu Imam Syafi'i. Ditanya ku ibuna, ibuna nyaho, ieu cabang bayi teh lalaki. Bahkan piwalieu. Da Imam Syafi'i itu riya Rasul. Tina imam anu opat madahib anu opat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, anu caket ka Rasulullah hanya Imamuna Syafi'i. Mantap Muhammad bin Idris As-Syafi', sebab kisah Syafi'na min jumlati sahabat Rasul. Masya Allah. Kumaha itu? Ditanya ku ibuna. Ceng, kasep. Cek ibuna. Iya Aceh kiraha keluar ti Cirebeuteung. Lain emak teh sabar ngandung Aceh, tapi mah geus lindu hayang nempo banget Aceh. Cek ibuna. Imam Syafi'i langsung jawab, moal mak, moal waktu gerak keluar ti Cirebeuteung emak. Ari kitu kunaon cek? Lantaran abdi can beres nalar Quran. Imam Syafi'i mah nalar Quran di Cirebeuteung indungna. Masya Allah. Tanya geus Quran anak orang penting. Insya Allah. Tak alhamdulillah. Masya Allah, lakin Habib supaya sehat panjang umur. Para baik nusanesna supaya sehat panjang umur. Cek Nabi laula dzurriyyati la ahlakatid dunya. Lamun di dunia geus eueuh turunan incu aing, cek Nabi la ahlakatid dunya. Hancur dunia, kiamat dunia. Mun eueuh dzurriyyah ra, mun eueuh dzurriyyah ra Rasul. So, kurang kaji bebarengan anu kahiji diparentah doang iman eta iman diparentah ya ayuhan nas diparentah ku Gusti Allah iman diparentah Abu Bakar iman diparentah bahkan lelaki rombongan orang tua yang pertama iman kepada baginda Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya cek Kanjeng Nabi, apabila ditimbang keimanan manusia sedunia, ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq seorang diri, masih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Maka iman diparentah kakabehan ge, kakafir, ka Islam imanna tuh, nu kahiji diparentah diker. Abu Bakar diparentah iman, dikersakeun teh iman ku Abu Bakar. Dikersakeun da buktina Abu Bakar mah iman. Tuh mata diparentah diker. Nu kadua diparentah teu diker. Doang iman Abu Jahal. Eta Abu Jahal diparentah iman. Diparentah Abu Jahal dan ku Allah iman. Ngan ku Allah teu dikersakeun iman Abu Jahal. Berarti yo bari tidak benar. Nu katilu teu diparentah teu diker doang kufur Abu Bakar. Jahat cuma terus pasti. Teu diparentah teu diker doang kufur Abu Bakar. Ai kitu kufur diparentah, teu diparentah ku Allah kufur mah. Bari teu dikersakeun Abu Bakar teu diparentah kufur jeung teu dikersakeun kufur ku Gusti Allah Abu Bakar. Da buktina ge Abu Bakar mah iman karpes teh nu kaopat teu diparentah tapi dikersakeun kufur seperti kufurna Abu Jahal. Sanajan Abu Jahal kafir teu diparentah ku Allah kufur mah ngan Abu Jahal dikersakeun ku. Lamun eta kampung menudan maka masyarakat kampung eta bakal aman satahune. Masya Allah cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Masya Allah, sa'na anna amal al-maulid
amanun fi dzalikal am. Sesungguhnya orang yang melaksanakan peringatan Maulid, manusia-manusia melaksanakan peringatan Maulid, itu hari kampung bakal aman 1 tahun. Hayang aman, moal aya paling moal bakal aman. Lamun terpercaya bahwa keterangan wali Imam Ibnu Hajar al-Haytami penting ieu dan motor dua. Tangan bener kan omongan wali. Sotkan, sok ayeuna bener kan itu. Ulah ditular dari mana? Dan motor dua. Kuncina be cokot. Kumaha kiai lamun disuk leungit, nasib da pangaran. Ulah ngalakeun aing. Aing teh babawa. Mah nasib mah hese. Sang bisa lawan nasib. Maulana Habib Lutfi bin Yahya nyarios urang teh sampai sapenting wayahna para hadirin ulah keureun maca shalawat 300 ka sebab cek Habib Abdullah Al-Haddad dina kitab Nasaihud Diniyah dina kitab Risalah Muawwanah anjeunna nyarios ieu di akhir zaman pikeun urang jalma nu bodoh untuk orang yang bodoh di akhir zaman ada 2 kalimat yang akan memberikan manfaat kepada orang bodoh tersebut. Urang be contohna. Hiji kathratul istighfar. Lobakeun maca istighfar. Pikeun urang mah rumasa loba dosa, hayang dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Istighfaran mah nu pendek bae ulah panjang pan. Astaghfirullah rabbal nu kadua cek Habib Abdullah Al-Haddad wa kathratus sholawat lobakeun maca sholawat nu mana ke sholawatna nu pendek bae sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi bebas salawat namun mana baik dan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina nu mana baik terangkum ibu jeung bapak ngan lamun ijazah sholawat lamun maca sholawat teh ijazah teu naon ngan kaberkahana lila timbulna faedna cek guru kula gitu. Lamun diijazahkeun make guru sok tareh timbul faedna. Itu doang. Bahkan cek Imam Zainuddin dina kitab Kifayatul Atqiyah satahap di akhir zaman jeung thariqah itu jelema lobakeun maca sholawat. Lamun jelema tukang maca sholawat insyaallah kadituna bisa hiber para hadirin satahap jeung orang-orang berthariqah lantaran sholawat teh langsung setorna ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad man asyurat alaihi hajatun falyukthir minas salati wassalami alayya cek Nabi sajalma nu boga pangabutuh hese ka diijabah geura lobakeun bae cek Rasulullah maca sholawat ka aing nu bakal nyetorkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Geus bener ieu nyambungkeun omongan Habib lobakeun maca sholawat rumah saurang mah dora moga-moga aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepatna kabodohan kuring amin ya rabbal alamin sakitu anu kapiatur Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bijahi sayyidi waladi adnan wa barakati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al hadhil qaryah qaryatan adaqaha Allahu libasal ju' bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadhihi dardarullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi
toha Rasulillah. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu nafi'an lana wa liman ba'dana ila yaumil qiyamah. نافعا لنا ولمن بعدنا إلى يوم القيامة نافعا لنا ولمن بعدنا إلى يوم القيامة بجاه شافع الأمة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين على اليهود والنصارى والمجوسيين. اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براءة اليهود المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براءة اليهود المعتدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر المنافقين أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة غنية مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.